Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Sore. Ya, jadi supaya kita bisa lebih bersemangat sedikit. Kalau saya bilang semangat pagi, saya bilang apa tadi? Pagi. Semangat pagi. Ya, ketika saya bilang semangat pagi, silakan kakak-kakak bilang pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Bisa nggak kak? Bisa. Nah, bisa ya. Katanya kakak-kakak relawan ini akan sering berinteraksi dengan anak-anak, bener nggak sih? Mayoritas dengan anak-anak ya. Jadi harapannya ketika nanti berinteraksi, kakak-kakak semuanya bisa mengeluarkan 100%-nya. Jadi bentuknya nggak kecapean kelihatannya ya. Oke, semangat pagi! Pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Oke. Ketika saya bilang apel, saya bilang apa barusan? Apel. Saya minta kakak-kakak berdiri sambil bilang gembira. Ketika saya bilang apel, saya bilang apa? Ketika saya bilang apel, saya bilang apa tadi? Silakan kakak-kakak berdiri sambil bilang Gembira. boleh sebentar. Tas-tasnya mungkin bisa ditaruh di kanan kiri. Mungkin kita akan banyak bergerak sedikit gitu ya. Jadi mungkin kalau ada silakan dipusatkan di kanan atau di kiri atau terserah. Ya. Siap ya? Belum. Saya belum bilang apa-apa. Oke. Saya ulang lagi. Ketika saya bilang apel, saya bilang apa tadi? Apel. Silakan kakak-kakak berdiri sambil bilang Gembira. apel. Oke. Masih berdiri kak? Masih berdiri. Masih berdiri. Gembira ya. Oke. Siap. Jadi supaya kita ketika yang dengar saya tepuk tangan satu kali, yang dengar saya tepuk tangan satu kali, yang dengar saya petik jari satu kali, petik jari dua kali. Oke. Nggak boleh. Ya, sebelum kita mulai sesi, kita mungkin sedikit pemanasan sedikit boleh ya? Oke. Kakak-kakak bisa berhitung ya? Berhitung bahasa Inggris bisa? Saya minta berhitung 1 sampai 7 dalam bahasa Inggris. Bisa ya? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya kakak-kakak sekarang berhitungnya sambil dengan gerakannya. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan kanan pindah ke tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pindah ke kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pindah ke kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis 7 kurangin 1 jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum. Habis itu semakin cepat sampai dengan nanti 1, 1, 1, 1. Terakhirnya bilang hey. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Yuk, bisa. Yuk. Ketika saya bilang halo, saya bilang apa? Halo. Silakan kita mulai bersama-sama. Ketika saya bilang apa? Halo. Mari kita mulai bersama-sama. Halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Duduk lagi kakak semuanya. Capek Ada yang ngantuk? Karena kita bergerak lagi nanti ya. Oh, silakan. Gak diminum, boleh diminum. Bisa banget. Ya, kata orang kakak kalau mau berinteraksi sama anak-anak gitu ya, karena kita pengen menyalurkan energi positif gitu kan. Nah, kitanya sendiri harus full recharge duluan. Nah, biasanya kalau pengen pemahamannya 100%, kitanya harus lebih dari 100%.
capek juga ya. Oke. Nyala nggak nih? Oke, sebenarnya kenalan dulu. Ada yang belum kenal saya? Ya, sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Zakaria, biasa dipanggil Jaka, tapi kalau di rumah dipanggil Alejandro. Canda. Saya Jaka, kalau kakak familiar dengan Instagram 1000 tepuk, ya saya sama teman-teman. Nanti kalau belum familiar, silakan kakak cek Instagram 1000 tepuk. Ya, saya bersama teman-teman bikin sebuah account di Instagram, namanya 1000 tepuk. Dulu sih saya pernah, harapannya supaya bisa membuat ide-ide gitu ya, dalam memberi apresiasi buat anak-anak. Saya juga founder rumah Airakas. Nama anak saya adalah Airakas. Airakas adalah kebalikan dari nama saya, Zakaria, dibalik Airakas. Ya, terus saya juga sekarang saya bergerak di bidang HR kerjanya. Terakhir saya sekarang kerja di Freeport Indonesia sebagai Compensation and Benefit. Ini sebagian terkait dengan pengalaman saya atau kebahagiaan bertemu dengan para relawan-relawan. Mulai saya merupakan pengajar muda. Kakak tahu Indonesia Mengajar? Tahu. Saya pernah bergabung di Gerakan Indonesia Mengajar dulu angkatan 7 tahun 2013. Saya dulu ditempatkan di namanya Pulau Mandioli, Halmahera Selatan, tahu? Ternate tahu? Ya, pokoknya di Halmahera Selatan, Maluku Utara lah, kurang lebih seperti itu. Selama 1 tahun. Ada di mana? Di Peta Buta ada. Nggak kelihatan sih Kak pulau saya kayaknya. Oke. Nah, sebentar ya, saya nggak ini. Saya ulang sebentar ya Kak. Masuk nggak? Wifi-nya kali. Enggak biasanya. Ya udahlah, saya manual aja. Sini. Boleh ya Kak? Ya. Jadi saya pengen memulai sesi kali ini dengan satu, boleh next Kak? Ya, itu adalah pulau tempat saya dulu ditugasin di sini nih, di Pulau Halmahera. Mungkin kalau Kak Andi pernah di Ternate ya, di Pulau Hiri gitu ya. Saya pernah jadi kayak dari Jakarta 3 jam kurang lebih ke Ternate, naik kapal malam 8 jam, naik 8 jam, terus naik angkot 1,5 jam, terus lanjut lagi naik kapal lagi 1,5 jam. Terus datang listrik sana di sana cuma ada dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Sinyal tuh kalau handphone yang kayak begini-gini yang smart ini nggak kelihatan smart di sana karena nggak ada sinyal, gitu kan. Jadi di sana cuma bisa pakai handphone pongo namanya. Pongo tuh namanya kalau bahasanya adalah handphone budek. Karena ya itu cuma bisa digantung. Jadi kalau digantung kalau ada sinyal gitu ya. Saya di sana 1 tahun. Saya pengen bercerita kenapa sih saat itu saya kok dulu saya udah bekerja di salah satu perusahaan research multinational company, terus akhirnya saya memutuskan untuk resign, untuk jadi pengajar muda. Saya pernah punya kalimat ini, teman-teman. Saya ini nggak bermaksud apapun terkait ini, tapi saya cuma quote aja. Dulu saya pernah dibilang, coba deh kamu tunjuk satu titik dimanapun di peta Indonesia. Baik di Aceh, di Papua, di Cirebon, tempat kelahiran saya, di Kalimantan Barat, dimanapun. Dia bilang, lanjutinnya adalah, maka setiap anak di sana berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dimanapun anak-anak itu berada, highlight-nya adalah mereka tuh punya hak buat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu apa? Saya flashback sedikit di tahun 2012 ketika saya kuliah di Bandung. Boleh next, Kak? Ya. Ya. Ini dulu saya kuliah di Bandung, kebetulan. Saya agak terkejut sih saat itu ya. Jadi waktu mahasiswa saya pernah, ternyata anak-anak dimanapun punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tapi ternyata nggak jauh dari kota Bandung, saya nemu daerah namanya Mekarwangi, Lembang, Bandung. Dulu ada kegiatan namanya Community Development. Saya menemukan nggak jauh, kakak-kakak, paling cuma 45 menit lah dari kampus saya di daerah Lembang situ ya. Mereka ini nggak tahu namanya perguruan tinggi, cara masuk perguruan tinggi. Mereka cuma mikir ya udah lulus SMA ya udah kerja. Bahkan lulus SMA aja udah syukur banget. Tapi saat itu saya bersama teman-teman kebetulan saya dari anak matematik. Jadi anak-anak matematik se-Bandung kita bikin komdes. Yuk kita ngapain yuk? Akhirnya kita pilih si SMA Mekarwangi ini. Gimana caranya? Setidaknya satu aja ada yang kuliah.
Karena mereka nggak tahu caranya kuliah tuh gimana, Kak. Gitu. Caranya kuliah gimana? Oh, mereka nggak tahu yang namanya, kuliah mah mahal, Kak. Nggak tahu mereka namanya bidik misi dan segala macam. Saat itu tujuan kita simple. Saya pengen ada satu lulusan dari SMA ini yang setidaknya bisa menginspirasi teman-teman lainnya, anak-anak saya untuk juga berkuliah. Akhirnya kita kumpulin lah lulusan kelas 3 SMA ini, kita gantian. Yang minggu ini dari kampus saya di ITB, terus minggu depan dari Unpas, minggu depan lagi dari Unpad. Mereka datang secara bergiliran, ngedampingin mereka untuk, yuk, kalian punya kendala di mana nih? Oh, pelajaran matematik saya nggak berhasil, Kak. Oh, sesi saya, pokoknya sampai satu titik kita jadi kepala sekolah karena kita mendaftarkan mereka untuk ujian nasional, ujian tertulis SNMPTN. Singkat cerita, dari sekian banyak ini, harapan kami pupus, dan cuma ada satu orang doang nih namanya Acep. Acep ini akhirnya diterima di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jalur bidik misi. Terus kita nggak punya ekspektasi yang sangat ini kayak, wah, udah lulus aja udah syukur banget. Terus suatu hari ternyata ya udah, Cep, saya pikir kamu bisa kuliah, kita support gitu ya. Tapi gimana caranya kamu bisa bertanggung jawabin itu dan balik lagi lah ke sekolah. Info semester pertama saya dapat info, Kak Jaka, saya sekarang dapat IPK-nya di atas 3,5. Bayangkan kalau saya dan teman-teman nggak menemukan si Acep ini. Apa yang akan jadinya si Acep ini? Terus semester 2, semester 3, dan ternyata emang dia lulus dengan predikat cum laude. Dan sekarang dia udah terakhir, dia mengabarkan, Kak Jaka, terima kasih sekali. Dia bilang, sekarang saya sudah diterima di program P3K. Ya, tahu ya kotak ini. Jadi, dan dia sekarang sudah mengajar jadi guru. Kurang lebih seperti itu. Terus saya berefleksi lah saat ketika Asep berkuliah gitu ya. Waduh, ini yang deket dari Bandung aja, yang 45 menit, akses pendidikannya kayak gini. Gimana adik-adik saya di pelosok sana gitu ya. Akhirnya saya mikir, saat ini saya ingat banget, Indonesia Mengajar sedang buka, dan saya fokus bilang kayak, di tugas akhir saya ke dosen pembimbing saya, Pak, gimana caranya saya mau lulus, Pak, dengan cepat biar saya bisa daftar Indonesia Mengajar di angkatan ini. Akhirnya udah saya gaspol, oke, silakan kerjakan saja seminarnya. Selesai, akhirnya saya selesai di Mei, Juni saya daftar Indonesia Mengajar. Proses Indonesia Mengajar itu cukup lama. Juli saya baru keterima tuh bulan Agustus. Jadi saya sempat Mei Juni daftar baru keterima tuh Agustus. Jadi saya, waktu lulus saya kerja dulu di sebuah multinational company, dan saat itu udah 3 bulan saya baru dapat pengumuman. Selamat, Anda diterima di Indonesia Mengajar. Akhirnya ya udah tanpa pikir panjang, kalau kata orang tua mah, ngapain sih, Jak? Udah kerja enak gitu ya di multinational company, lo mau-maunya dibuang gitu ya. Dan saya nggak tahu saat itu mau ditempatin di Aceh kah, di Papua kah, atau di mana, saya nggak tahu. Akhirnya saya udah, boleh next, Kak. Akhirnya singkat cerita, saya dapatlah di daerah. Saya berharap, ya Allah semoga dapat Aceh Utara supaya saya agak alim dikit gitu kan ya. Ternyata enggak. Saya nggak bisa renang, saya nggak tahu bahasa apapun, saya dapatnya di Maluku Utara. Saya dapat di sebuah desa, jadi satu desa itu, jadi tadi satu pulau, di pinggir pantai, sekitar 500 kepala keluarga, sendirian. Saya kagetnya adalah, ya tadi bahasa Maluku Pusat saya nggak tahu. Awal-awal saya Pak Jaka, diteriakin gitu ya, ternyata emang cara ngomong mereka seperti itu gitu kan. Terus nggak ngerti mereka ngomong apa, dan akhirnya saya bisa survive dan happy menjalani 1 tahun tanpa pulang ke Jakarta, ketika yang lain juga bisa pulang. Saya belajar bahwa, oh ternyata di sana sinyalnya terbatas. Kalau kakak-kakak tahu, pokoknya kalau udah hujan begini udah nggak ada sinyal yang jelas. Sinyal pun kayak ada koordinat tertentu, Kak, di kasur itu ada sinyalnya, geser dikit hilang gitu ya. Terus transportasi itu cuma ada Senin, Kamis, dan Sabtu kalau mau ibu kota kabupaten. Bayangin ibu kota kabupaten tuh kayak apa ya? Standarnya setidaknya ada Alfa belum ada, Kak. Ya, ada ATM. Standarnya ibu kota kabupaten ada ke ATM. Terus listrik juga terbatas dari jam 6 sore sampai jam 6 malam. 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi kalau yang paling terasa kalau ini ya, kalau lebaran, kalau Ramadan, ketika acara TV kan baru mulai jam 4 ya. Jam 4 waktu Indonesia Timur berarti jam 6. Jadi ketika saya pengen nonton, ya listriknya mati. Ya, di sana saya belajar bahwa ya udah, saya bisa survive dan saya bisa happy. Ternyata saya belajar lagi. Apa sih yang bikin saya survive dan saya bikin saya happy? Ternyata ini. Ketika saya bergabung, saya punya visi yang sama dengan Indonesia Mengajar. Gitu kan. Saya percaya kakak-kakak di sini
nggak sembarang masuk, saya mau masuk P, saya nggak punya tujuan apa-apa, tapi saya pengen masuk aja, nggak mungkin. Pasti kakak-kakak punya visi yang sama. Yang kedua, dari awal, saya sudah dituntut untuk bikin zero expectation. Jangan berekspektasi apapun, mau minta ditempatin di Aceh Utara, pengen dapat mama piara yang baik, guru yang bla bla bla. No. Dari awal kita sudah dibiasakan untuk manage ekspektasi. Ya udah, kita bikin ekspektasi serendah-rendahnya supaya kalau kita dapat ekspektasi agak tinggi dikit itu adalah privilege, itu adalah hadiah gitu ya. Yang ketiga, saya jadi gelas kosong di sana, saya banyak belajar. Kalau kata orang setahun mengajar seumur hidup menginspirasi, enggak, nyatanya saya banyak belajar di sana. Gimana caranya saya belajar menghadapi mantan kepala sekolah yang nyelewengin dana bos. Saya belajar tentang gimana caranya menghadapi guru yang, Pak Jaka ngapain saya ngajar? Gaji saya aja nggak kebayar 3 bulan. Gaji saya 300.000 Pak Jaka, tapi kalau saya mengail di laut, 1 kali mengail saya dapat 600.000. Gimana saya bisa menghadapi, tapi Pak, ini anak-anak kita loh Pak, gitu ya. Akhirnya saya pernah datang 1 hari, semangat banget pagi-pagi datang ke sekolah, anak-anak sudah rajin gitu ya. Ternyata itu adalah, saya satu-satunya guru yang datang di hari itu, dan saya akhirnya ngajar 6 kelas rangkap. Dan itu sering sekali terjadi. Tapi balik lagi, ketika saya menjadi gelas kosong, akhirnya saya banyak belajar kakak-kakak semuanya. Gimana sih? Oh ternyata ya udah enjoy aja. Nggak ada guru. Yuk kelas 6 saya briefing sebentar. Hari ini kalian akan menjadi guru dalam sehari. Jadi tugas kelas 6 adalah mendampingi anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 yang lain. Nanti kelas kalian kita tunda di siang hari. Mereka tetap belajar tapi di siang hari. Terus saya juga belajar dengan politiknya desa gitu ya. Saat itu saat-saatnya pemilu dan lain-lain. Saya juga belajar di sana nggak ada air. Gimana saya mandi setiap sore harus ke sungai, jalan kira 1,5 kilometer ke sungai. Terus saya juga belajar gitu ya, gimana cara birokrasi sebuah pemerintahan buat dulu saya jadi pengajar muda sebelum saya itu mendirikan PAUD. Mereka berharap Jaka anak-anak warga di sini tuh nggak percaya sama sekolah. Salah satu caranya untuk mereka percaya adalah bikin satu momen. Akhirnya mereka adalah ya udah, yuk bikin PAUD aja. Terus saat itu saya mikir, udah ada PAUD tapi gotong royongnya kok kurang gitu ya. Akhirnya kita bikin, yuk Bapak Ibu guru ibu-ibu guru PAUD kita bikin ini namanya komite orang tua gitu ya. Kita bikin wisuda. Bayangin. Wisuda di daerah terpencil bentuknya kayak gimana ya. Tapi nyatanya ternyata hal-hal sepele itu bikin orang tua itu merasa bergairah untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Ya udah momentum apa aja saya belajar lah di situ. Belajar gimana caranya berinteraksi sama bupati segala macam, dari yang anak yang putus sekolah diajakin masuk sekolah lagi dan lain-lain. Dan yang paling penting saya sangat enjoying the moment. Ketika lebaran nggak pulang, ya udah Mama Piara, sebutan orang tua angkat saya di sana, Mama Piara saya, Pak Jaka, ngana nangis? Terada Ibu. Terus saya kayak, kamu sedih ya nggak lebaran di rumah? Padahal saya ngerasa enggak kok, saya udah di sini sama keluarga yang baru dan saya bahagia. Prinsipnya di sini saya merasa bahwa ini sekolah saya bagus, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Hilang. Mati. Kakak, sekolah saya bagus, nggak ada kekurangannya lah. Kelasnya banyak, cuma nggak ada gurunya aja. nggak ada spidolnya aja kurangnya. Bangunannya bagus. Ini jadi ini rumah saya di sini, ini adalah dermaga. Jadi saya setiap sore bisa ini kongko-kongko di dermaga ini. Akhirnya di situ saya belajar. Ini selama setahun saya punya satu insight bahwa ternyata ketika kita punya visi yang sama, saya bisa mengelola ekspektasi, saya bisa jadi gelas kosong, saya bisa enjoying the moment apapun itu. Baik itu nangis, duka, happy, frustasi dan lain-lainnya yang nggak pernah ke-share sama orang lain ya sebagai pengajar muda. Satu momen lagi yang bikin saya ngerasa, wah ini adalah keputusan yang tepat gitu ya. Ketika awalnya saya menemukan Acep, ya di sana saya menemukan ini, namanya nadanya Laasi. Ya, jadi di sana itu walaupun di Halmahera Selatan, mereka penduduknya adalah dari Buton. Buton itu panggilannya kalau laki-laki ada la-nya. Jadi la Jaka, la siapa, la apa gitu. Kalau perempuan panggilnya wa. Wa siapa gitu. Ini namanya Laasi. Suatu saat warga di sana masih apatis, Bapak Ibu kakak semuanya sama pendidikan. Kalau saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayo kita bikin anak-anak pintar. Pak Jaka, tak usah bikin begitu. Anak-anak tak akan pintar gitu ya. Nggak bakal anak-anak pintar, nggak makan anak-anak sukses gitu. Saya mikir, aduh, gimana caranya. Kebetulan saat itu, ada satu lomba, namanya lomba mendongeng. Terus saya ngeliat, kok
Ya. Siapa yang jadi saya bikin satu ngeprint. Silakan ngana-ngana semua cari cerita, hafalin. Yang sudah hafal ke Bapak Jaka. Akhirnya satu orang, Pak Jaka, saya so hafal. Saya sudah hafal Pak Jaka. Terus, oh, ya udah ceritakan. Terus dia cerita aja yang dia ternyata dia bisa. Akhirnya, waduh, kok bisa nih? Akhirnya saya rekam lah. Yuk kita ikutan. Jadi ada dua orang kakak adik ini, Asi sama satunya namanya Rizdani. Akhirnya ya udah yuk, saya coba rekam. Dia coba bikin simulasi, bikin dongeng namanya Gagak dan Serigala. Akhirnya kita rekam. Tantangan berikutnya adalah, oke, saya ada 30 megabyte saat itu. Gimana cara bisa upload, gitu kan? Di kondisi seperti itu. Akhirnya saya, ya udah ke kabupaten. Saya cari nih, siapa nih yang bisa. Ke warnet, 3 jam. Gagal. Akhirnya saya mikir, aduh gimana? Ternyata, baik ya, privilege jadi seorang pengajar muda adalah punya jejaring, Bapak Ibu. Jadi, Kak Jaka ini mau ngupload. Sini. Akhirnya, bisalah ke-upload. Gitu ya, dikirim dengan cepat dan lain-lain, akhirnya lolos masuk final. Dan akhirnya dia diundang ke Bogor, bukan ke Jakarta, ke Bogor. Untuk pertama kalinya satu-satunya warga Diwaya datang ke Bogor buat ikutan lomba, walaupun nggak menang, tapi saat itu adalah momentum. Saya mencari momentum bahwa aha momennya, oh, kita anak tuh bisa tuh pergi ke luar sini, ke Jawa. Akhirnya saat itu mulailah orang-orang kayak mulai percaya, dan ternyata saya dapat insight lagi. Oh, ternyata untuk meyakinkan seseorang tuh bukan cuma ngomong, kita harus nunjukin suatu bukti. Dan apakah ini pencarian saya yang pertama dan satu-satunya? Oh tidak, saya coba di futsal gagal, saya coba cerdas cermat tentu saja gagal. Ujian nasional kelas 6 nggak ada yang masih belum bisa baca, banyak sekali. Dan akhirnya nyari momentum itu ternyata ya susah, iya, tapi menyerah, woi jangan harap. Ayo, saya cuma punya waktu 1 tahun nih buat ngeyakinin guru-guru di sana, ngeyakinin warga supaya pendidikan tuh tanggung jawab kita semua loh, pendidikan tuh penting, bla 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 bla. Keterbatasan itu bukan hambatan. Next, Kak. Ini adalah tulisan di dinding sekolah saya, dibikin sama salah satu PNS yang akhirnya PNS itu nggak ngajar lagi di sana karena ya nggak mau. Mendidik adalah tugas orang semua. Jadi setiap orang lewatin sekolah itu pasti baca ini. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik, katanya. Dan biar lebih menyakitkan lagi, saya tambahin. Setiap orang yang tidak terdidik adalah dosa orang yang terdidik dan tidak mau mendidik, katanya kayak gitu. Lebih nyesek lagi kan. Akhirnya, oke, saya pulang ke Jakarta, lalu saya mikir, oke, tahun mengajar sudah selesai, terus ngapain lagi? Akhirnya kan, so what? Mau ngapain lagi? Lo udah Indonesia Mengajar udah selesai, pulang, saya balik lagi kerja, terus apa lagi? Next, Kak. Akhirnya ya udah, ngapain lagi? Ya udah, mungkin kakak tahu lah ya, kelas inspirasi gitu kan. Akhirnya saya ya udah, saya pengen masih ngajar lah. Saya akhirnya ya ikutanlah beberapa kelas inspirasi, mulai dari bikin kelas inspirasi, jadi relawan inspirasi, jadi panitia KI. Ini saya selalu bawa ini sejak tahun berapa ya? 2015 saya bikin ini, Kak. Ini. Nih. Jadi ya ini, ininya saya kalau kemana-mana kalau ngajar ya saya pakai ini. Ini biar jadi pahlawan semangat. Next, Kak. Lalu saya bikin ini ya, Kak, namanya 1000 tepuk. Jadi saya mikir orang-orang kalau mau ngasih apresiasi kok kebanyakan kalau pas KI itu kan kayak nggak boleh ya ngasih apresiasi bentuknya bagi-bagi permen, bagi-bagi coklat. Kalau saya nggak punya duit bisa ngebagiin apa gitu. Akhirnya kan ya udah saya bikin banyak juga yang mereka bikin tepuk-tepuk. Kalau nggak di kalau nggak di organize kayaknya kok sayang banget. Akhirnya saya bikin lah, ngajakin teman-teman, yuk record yuk, upload yuk. Akhirnya saya bikin nih dari awalnya follow dong gitu kan. Sampai sekarang kayak Kak Jaka kok nggak di-approve ya. Sekarang jadi akhirnya ya udah saya buka lagi, walaupun dulu saya sama 2 orang teman saya ya, relawan KI juga, ada Dwinda sama Nina. Akhirnya terakhir mungkin postingan di zaman kapan ya, tapi saya sih masih berharap bahwa walaupun saya nggak posting lagi, kalau teman-teman ikutan acara apapun, kalau ngeliat ini pasti insya Allah masih ada manfaatnya. Terus saya kerja di salah satu BUMN, perusahaan penerbangan gitu ya. Di sana saya balik lagi, stuck lagi di Cengkareng, itu kan jauh dari mana-mana ya. Teman-teman KI itu kayaknya di Jakarta, Bogor, kayak Tangerang tuh kayak ada orang Tangerang di sini. Ada ya. Kalau kamu bikin kegiatan relawan tuh kayak, siapa ya? Balik lagi saya mikir, pokoknya saya harus cari temen yang punya visi yang sama supaya saya bikin kegiatan relawan di kantor ini.
Akhirnya saya bikin namanya GA Circle. Sama teman-teman saya ngumpulin, ada pilot, ada pramugari, bikin acara-acara. Akhirnya ya bikin lagi. Terus kebetulan saya punya privilege lah ya, bisa dapat tiket yang cukup murah. Akhirnya saya bikin donasi buku dan lain-lain. Bahkan ketika anak saya ulang tahun yang pertama, anak saya invite buat datang ke Merauke buat galang buku. Jadi ulang tahun anak saya dirayakan dengan donasi buku. Next, Kak. Lalu ini sebagai summary kakak semuanya. Kakak tadi sebenarnya ada lagu di depan, lagunya After Five. Kakak tahu After Five nggak? Nggak, kayaknya nggak familiar ya. Ini dia punya lirik seperti inilah. Kita hidup di atas tanahnya, kita menikmati indah alamnya. Namun tanya hatimu apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia. Kayak gitu. Itu yang bikin saya mikir setiap saat, oke, sekarang saya kerjanya sekarang pindah lagi, nggak di Garuda, saya ngapain lagi. Akhirnya itu yang encourage saya. Akhirnya saya kebetulan dapat. Saya punya istri, concern juga di pendidikan. Akhirnya istri saya juga dari guru pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kita bikin, kita bikin namanya Rumah Airakas. Di mana Rumah Airakas itu sebenarnya berawal dari istri saya pengen, Pak, gimana ya supaya anak-anak di sini juga punya pembelajaran yang sangat cukup. Gitu. Akhirnya kita buka kelas di rumah. Jadi anak-anak di komplek setiap hari Senin Selasa Rabu buat TKB-nya, terus kalau setiap hari Kamis buat anak-anak di bawah 5 tahunnya. Dan concern-nya adalah bukan masalah anak-anaknya, tapi gimana caranya orang tua yang mendampingi anaknya itu bukan datang, bukan cuma buat bergosip gitu ya, tapi punya tukar pikiran. Bu, anak saya kok tantrum ya? Ibu-ibu biasanya ngapain? Bu, anak saya kok tahun segini belum bisa ngomong ya? Apa yang salah gitu? Itu ya bisa saling menguatkan. Next, Kak. Oke. Sekarang saya mau bertanya, ini adalah block 3. Kalau kakak bayangin ya, kalau bagaimana perasaan Anda hari ini, di mana Anda berada saat ini ketika menjadi relawan dulu aja, nggak usah pakai P. Apakah kakak masih berada di posisi yang ini lagi tiduran di bawah? Kayak lagi, aduh ini apa sih, relawan ini apa sih, gitu. Atau kayak, gila gue pengen ikutan nih, tapi kok begini banget, kayak 3 gitu. Atau ini 8. Saya siapa? Saya siapa? Saya sama siapa, gitu. Atau kayak ini, yuk bantu yuk. Kita naik sama bareng-bareng yuk, 16, 17, 18. Atau udah ketemu bestinya, pokoknya kalau lo ikut, gue ikut. Atau udah ini nih, kira-kira Andi ada nomor 19 nggak ya? Kayak, ini relawan kayak gimana, gitu. Atau berada di puncak 20 yang lagi, wah ayo nih, apa lagi nih? Ini ada, kira-kira kakak di nomor berapa? Nomor 1 ada nggak nomor 1? 1, 2, 3, 4, 5, angkat tangan? Enggak ya? 6, 7, 8, 8 nih. Sendiri. Udah sendiri di pucuk lagi kan. Siap-siap jatuh. Oke, yang di 20. Ada nggak yang 20? Coba, di mana? Di 16, 17, 18? Atau 11, 12 nih? 15. Oke, lagi menopang ya kayak. Ya, dadah ya. Gue di sini gitu ya. Oke. Next, Kak. Oke. Next, Kak. Oke. Di sesi ini sebenarnya saya cuma pengen dari cerita tadi yang panjang, ternyata ketika kita mau jadi relawan, tadi ya, dari berbagai insight-insight yang saya dapatkan sejauh ini, ternyata untuk jadi relawan yang bahagia, mungkin versi saya cuma dapat 6 ini ya. Ya kita perlu cari tempat dengan goal yang sama. Kalau dari awal teman-teman merasa bahwa bukan saya banget, visinya udah nggak sesuai, ya jangan ikutan. Jangan ikutan teman karena teman ikut, kecengan ikutan, akhirnya jadi nggak enjoy 100%. Yang kedua, saya selalu dibiasakan yang namanya prasmanan. Iya, ambil porsi yang sesuai. Dulu waktu saya di Indonesia Mengajar, ada kan yang nyinyir, tuh ngapain jauh-jauh ke Halmahera Selatan tuh, di daerah Tangerang aja banyak yang bisa sekolah gitu kan. Ya udah, saya pengen ambil porsi saya di Halmahera Selatan. Kalau kamu mau ambil di Tangerang, ya silakan, saya nggak ada yang larang gitu. Yang paling penting adalah ambil porsi yang sesuai. Oh, saya cuma bisanya 1 minggu, ya cari yang bisa 1 minggu, jangan memaksakan yang Senin, Rabu, Jumat gitu. Oh, ternyata saya bisanya after office, ya cari. Kalaupun nggak bisa, oh oke, saya cari kerelawanan yang kira-kira yang bisa kerjanya 1 minggu ini apa gitu. Terus partner dengan value dan passion yang sama. Ketika udah visinya sama,
tugas pertama kita adalah cari partner yang bisa saling menguatkan dan mengingatkan. Terus ini yang agak sering bertanggung jawab atau komitmen lah ya. Ketika kita join, ya ayo. Ketika kita nggak bisa, apa yang bisa saya bantuin gitu. Jangan sampai, aduh saya nggak bisa nih, ya udah aja tinggal. No. Ketika saya, oh kebetulan saya nggak bisa nih, tapi ada nggak yang bisa saya bantu di lainnya? Saya selalu menawarkan itu. Terus ya terima challenge-nya apapun yang terjadi gitu ya. Jadi ketika dia di KI, di ruang berbagi ilmu, ketika di kegiatan GA Circle atau apapun, ya udah ketika kita pengen, yuk saya bikin yuk, entah lawannya hilang segala macam ya ayo. Itu challenge-nya ya enjoy aja, dan paling penting ini be 100% plus. Karena saya selalu berinteraksi dengan anak-anak, ketika anak-anak kayak adik-adik ya, masuk yuk, adik-adik ya, masuk nggak? Saya selalu ingat kalau mau jadi 100% adik-adiknya lo kasih 120%. Kalau 100% di adik-adiknya cuma 99% itu udah baik banget, gitu kan? Oke, ini adalah insight yang pertama terkait dengan menjadi lawan yang bahagia. Next, ini pertanyaan yang ini. Coba, siapa mentor, pendamping, fasilitator yang paling berkesan bagi Anda ketika Anda menjadi anggotanya? Opa. Angkat tangan dong, yang mau cerita. Kak Cendol, silakan Kak Cendol. Oh, kakak siapa kan namanya gitu? Pura-pura nggak kenal. Salah. Ulangi. Ya. Ketika saya bilang wow, saya bilang apa? Wow. Silakan kakak tepuk tangan satu kali, lupa gitu ya. Wow. Oke, sekarang saya ulang. Siapa mentor, pendamping, fasilitator? Oh, silakan Kak. Siapa kan namanya? Oh, siapa? Angkat tangan. Oh, kakak. Siapa kan namanya Kak? Oh, siap. Kak Cendol. Gimana Kak Cendol? Saya ingat di tahun 2016 atau 2017 itu saya ikut kelas inspirasi di daerah Jawa Barat yang waktu itu kena macet jadi sekitar 4 jam jalan ke sananya. Kalau Jawa Barat ya? Di sana saya ketemu sosok yang sebenarnya udah pernah ketemu juga, tapi di sana sosok beliau tuh berubah bentuknya. Oke. Dia malah ini kayak air ya? Menyuprim. Gimana Kak? Berubah bentuknya, dia ngasih materi yang materinya sampai sekarang tuh jadi kayak fondasi dasar saya untuk masuk di dunia kerelawanan gitu. Salah satunya yang berkesan banget ada Suparman. Sebenarnya apa sih Kak yang sosok Suparman tadi sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang jadi oh ini yang bikin gua tertarik atau ini emang penting banget? Apa sih Kak poin apanya? Yang paling penting dari Suparman itu adalah yang di 100% plus. Ketika berinteraksi sama anak kecil ya kita harus menyelami dunianya anak kecil, nggak bisa dong anak kecil diajak ngomong pakai bahasa orang dewasa. Oke. Kayak gitu. Terima kasih Kak Cenul. Untuk Kak Cenul kita beri tepuk damkar. Gimana nih? Karena kakak akan berinteraksi dengan anak-anak, betul? Betul. Anak-anak suka yang namanya kegembirian, betul? Betul. Kita biasakan dengan tepuk-tepukan boleh ya Kak ya? Tepuk damkar gini. Ini tepuk-tepuk yang saya bikin gampang. Prok-prok 3 kali. Kalau saya bilang tepuk damkar, nyiung-nyiung, nguing-nguing, semprot. Semprotnya Kak Cenul ya. Oke, karena Kak Cenul tadi berhasil mengangkat tangan, mau mengangkat tangan dan memberikan pendapatnya, kita berikan apresiasi dengan memberikan Kak Cenul tepuk damkar. Tepuk damkar. Nyiung-nyiung, nguing-nguing, Oke, terima kasih Kak Cenul. Ada lagi? Siap Kak? Namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Vini. Mentor fasil yang berkesan bagi saya kakak saya sendiri. Karena pertama kali saya tahu kegiatan relawan itu diajak beliau di FGIM. Oh, Kim. Gerakan Indonesia Mengajar. Itu 2013. 13. Saya baru pertama kali lulus sekolah SMA di kampung dan baru menginjak di Jakarta. Jakarta. Nah, Jakarta ya. sejak itu, jadi setiap dia ikut
kegiatan relawan saya pasti antusias yang Mas ajak saya. Kenapa? Kenapa antusias? Hal apa yang bikin kakak antusias? Karena Spesifiknya. ternyata banyak teman-teman relasi dari berbagai bidang, terus pengalamannya juga beda-beda, terus bikin apa ya, intinya tuh nggak tahu, bikin ketagihan yang ayo ikut lagi kayak gitu. Jadi berawal dari situ lanjut ikut jadi Ruby, tapi masuk dalam panitia, terus ke kelas inspirasi, tapi juga belum kemana-mana, baru 2 kota, lalu masuk PAI gitu. Dari situ sih. Oke. Kasih. Katanya Kak Vini, kita beri apresiasi lagi ya? Tepuk apa lagi Kak? Kita berikan tepuk kupu-kupu ya? Iya, boleh. Kupu-kupu gimana Kak? Quick gitu ya. Untuk Kak Vini, karena telah memberikan insight-nya, kita beri tepuk kupu-kupu. Ada lagi yang terakhir satu, yuk coba. Mentor siapa? Iya Kak, perkenalan namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Evi. Kak Evi. Mentor, pendamping, fasilitator yang berkesan bagi saya adalah sahabat saya sendiri. Ada di sini orangnya, Kak Indah. Kenapa nih Kak? Kenapa Kak Indah Kak? Dia ini kecil-kecil cabai rawit, bener-bener bener-bener dia tuh nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya kemana-mana. Setiap ada kegiatan kerelawanan dia bener-bener hayo ngajakin semua teman-temannya, diajakin kayak gitu. Oke. Kira-kira dari Kak Indah ya? Ya. Kenapa teman-teman itu mau Kak? Coba. Hal apa yang dimiliki oleh Kak Indah yang bikin orang-orang lain pada mau ikutan kegiatan relawan? Apa ya Kak? Apa? Dia tuh kayak pinter gitu loh. Terus punya banyak relasi juga, terus banyak kegiatannya emang hal positif. Jadi di setiap kegiatan positif itu dia selalu ada kayak gitu. Jadi kayaknya teman-temannya iya mau malah jadi teman, iya mau dong, mulai nanti kalau ada kegiatan lagi ajakin lagi ya, termasuk IPAI pun pertamanya Kak Indah yang ngajakin. Oke, berarti kalau dari tadi ya udah punya visi yang sama, punya partner ya gitu ya. Oke, untuk Kak Evi kita beri. Nah, sekarang kita kasih ganti. Tepuk-tepuk itu udah. Oke. Kita kasih namanya WUS. WUS itu adalah nih, ingat ya, filosofi sebuah bus. Bukan kereta api cepat ya. WUS itu adalah memberikan energi positif yang kita punya ke seseorang yang pengen kita berikan energi positifnya. Jadi WUS itu bukan sembarang WUS. Ya sih. WUS itu sebenarnya ada filosofi. Jadi kayak energi positif kita tuh diserahkan gitu ya ke orang yang pengen di-push. WUS itu rumusnya Udah siap-siap. apa ya? Kita beri ini Spider-Man WUS. Spider-Man. Jadi rumusnya prok gaya WUS. Ya kan? Prok gayanya gimana? Nanti saya jadi kali ini Spider-Man WUS. Shoo. WUS. Oke ya. Ingat. WUS-nya itu diarahkan ke yang mau kita apresiasi ya. Oke. Untuk Kak Evi dan Kak Indah, kita berikan apresiasi. Terima kasih Kak Evi udah mengajakin teman-temannya datang ke sini ya. Dan terima kasih juga Kak Evi untuk bersedia untuk memberikan pendapatnya. Kita berikan Spider-Man WUS. Tangkap Kak. Oke, next Kak. Kakaknya masih gini aja. Kenapa? Oke. Kakak semuanya, saya percaya bahwa kakak semuanya akan berinteraksi, sangat banyak berinteraksi dengan anak-anak, betul? Tanamkan di pikiran kakak semuanya adalah setiap anak adalah unik, semua anak adalah juara. Jangan sampai nanti ketika kakak, kok anak ini kok bandel banget, dia nggak mau dibenerin segala macam. Ya, highlightnya adalah setiap anak adalah unik dan pembelajaran adalah untuk semua anak. Ingat, untuk semua anak. Jadi nggak ada kalau dari kakak jadi pendamping, kakak cuma fokusnya ke 10 dari 20. Fokusnya nggak 19 dari 20. Kenapa saya bilang kayak gini? Next Kak.
Saya akan coba masuk next. Saya nggak punya. Kok hilang kak? Belum pulang. Jangan-jangan nggak preload. Nggak preload ya, hilang ya? Hilang. Ya apa-apa. Flash disk. Jadi bayangkan kak, di sini ada tulisan. Ini karena kalau kayaknya ini kan pakai Canva terus nggak preload semuanya. Jadi kak, Untung bukan Katanya. keselak. setiap anak atau kita semua itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ini yang pertama nih, bayangkan ada tulisan visual. Ya. Ada kan? Terlihat ya. Yang kedua itu adalah audio. Yang ketiga adalah bukan kak, kinestetik. Audio visual kayak stereo nanti kak, kayak be around you gitu. Kak. Jadi ternyata orang-orang nih, kira-kira kalau saya anaknya apa kak? Audio, visual, kinestetik? Enggak kak, saya visual. Ternyata jangan-jangan ketika adik-adik kita kumpul yuk gitu, ada anak adik yang nggak mau. Ternyata gara-gara kita diajarnya cuma nyanyi-nyanyi. Ternyata anak itu visual. Atau ayo adik-adik kita menggambar. Ternyata anak itu nggak suka menggambar. Cara belajar dia audio. Atau ketika ayo kita nonton film, anak itu kinestetik. Ternyata dia sukanya lari-lari. Yang paling yang perlu kita highlight adalah ini paling bawah. Untung ada bagian ini ya. Agar pembelajaran yang dibuat dapat mengakomodir semua gaya belajar. Jadi harapannya ketika kakak nanti berinteraksi sama anak-anak TAI gitu ya, ketemu sama anak-anak yatim, anak siapapun itu, ya coba cek dulu. Ini anak-anaknya kebanyakan visual, auditory, atau kinestetik. Jangan nanya kebanyakan. Cek. Kalau kakak bisa bersinyalin, oh ini anaknya audio semua, oke, it's okay buat ngasih lagu-lagu. Tapi baiknya adalah setiap kakak-kakak itu, contohnya mau pendampingan, saya udah bikin audionya apa ya? Saya bikin yang visualnya apa ya? Buat bisa menyampaikan informasi dari PAI ini ke anak-anak. Yang kinestetiknya ngapain ya? Wah, kayaknya saya belum ada kinestetiknya ini. Jangan-jangan saya jadi zolim ke anak-anak yang kinestetik karena mereka akhirnya nggak ikut terlibat. Jadi ketika ini yang akan selalu saya bawakan. Jadi ketika saya ngajar di KI, ngajar di kelas, bikin training apapun ya audio, visual, kinestetik. Nah, biar ingat, kita cobain ya kak. Ikutin saya. Gitu ya. Visual, auditory, kinestetik. Yuk. Visual, audio, kinestetik. Visual, auditory, kinestetik. Visual, audio, kinestetik. Sekali lagi. Visual, auditory, kinestetik. Visual, audio, kinestetik. Oke, jadi pada dasarnya ketika gaya belajar ada pertama adalah Visual, kedua, yang ketiga, next kak. Ya. Signal. Ada yang punya pengalaman mengumpulkan 40 orang dalam satu kelompok dan itu susah banget? Ada yang punya pengalaman? Sabar. Kalian semua anak baik. Ya, ini saya diajarin Bapak Ibu. Karena bayangin kalau ketika kita ngajar kelas rangkap gitu ya, kelas 1 sampai kelas 5, semua anak berantakan. Semua anak berlari kemana-kemari gitu kan. Suara saya cuma satu, gimana cara bisa kedengeran. Saya gunakan namanya signal. Signal itu apa sih? Instruksi yang dibuat untuk mendapatkan fokus dari peserta. Contohnya saya udah bikin kayak gini nih. Oke, kakak semuanya. Ketika saya mengajukan kartu berwarna merah. Kartu berwarna apa ini? Merah. Kakak silakan tepuk tangan 1 kali. Belum saya mengajukan. Oke. Ketika saya mengajukan kartu berwarna hijau, prok-prok, lalu bilang, siap belajar. siap belajar. Oke. Ini simple, tapi ini harus dibuat kesepakatan di awal. Jadi, adik-adik, ketika kakak jaka, lucu banget ya. Ketika saya mengajukan warna merah, mungkin ini berlaku juga ya di kelas ini ya. Ketika saya mengajukan ini berwarna merah, silakan tepuk tangan 1 kali. Ketika berwarna hijau, Siap belajar. kenapa sih menggunakan tepuk tangan? Karena ketika 1 orang tepuk tangan, orang lain nengok nggak kira-kira? Kalau nggak nengok, mungkin bisa ditepuk ya, makanya yang kedua.
Siap belajar. Biasanya saya bikin 3. Warna satu lagi. Siap belajar. Jadi prok-prok, tepuk sebelah, siap belajar. Jadi ketika teman-teman, contohnya lagi berisik, contohnya kayak, mereka lagi asik. Saya cuma, ketika ada yang lihat, baru orang tepuk tangan. Saya naik lagi. Coba. Siap belajar. Oke. Oke ya. Nanti. Nah, yang kedua, ini contoh sinyal ya. Ini juga ini. Yang tadi saya katakan. Yang mendengar suara saya tepuk tangan 1 kali. Yang mendengar suara saya petik jari 1 kali. Yang dengar suara saya tunjuk lampu. Yang dengar saya tunjuk proyektor. Yang dengar suara saya, tolong tangannya boleh taruh di depan mulut. Katakan. Lanjut lagi. Sinyal yang kedua. Jika ada bunyi tetot, ini contohnya, silakan tepuk tangan 1 kali. Nanti bisa mungkin teman-teman punya salah satu ini ya, trompet atau apa, bel gitu, bisa kita gunakan. Atau jika ada bunyi ha, mengangkat kedua tangan bilang gitu contohnya. Ya, terserah teman-teman. Ada yang kalau saya ngeliat di YouTube atau di TikTok gitu ya, kayak ini ketika apa sih kalau di SpongeBob, terus kayak SpongeBob SquarePants ya, ay Captain, nah gitu-gitu, itu juga bisa digunakan. Jadi kayak kalau anak-anak kayak anak soleh, ya gitu ya. Ya tadi atau bermain dengan kartu berwarna hijau, yang gitu-gitu ya. Itu adalah namanya sinyal. Jadi kita tidak perlu gitu, enggak. Kita bikin kesepakatan. Kita cukup bikin sebuah kesepakatan aja kakak-kakak semuanya. Jadi dengan ada kesepakatan itu kakak-kakak bisa tadi ya mengimplementasikan ke adik-adik bahwa nggak butuh suara yang keras-keras, nggak butuh interaksi yang kanan kiri. Yang nanti saya akan ajarkan di kesepakatan kelas. Next Kak. Yang kedua adalah instruksi. Nah itu bayangkan itu ada gambar ya kayak di sana ya. Nih loadingnya Lola nih. Nah, kenapa sih tadi saya sering kali bilang, ketika saya bilang apel, saya bilang apa? Apel. Silakan kakak-kakak berdiri sambil bilang. Nah, itu adalah salah satu contoh teknik memberikan instruksi. Yang pertama, ucapkan instruksi dengan singkat dan jelas. Ketika saya bilang apel, silakan kakak-kakak berdiri. Yang kedua, pastikan tidak ada kata dan instruksi yang menjadi bagian dari hal yang harus dilakukan. Contohnya, ketika saya bilang duduk, silakan duduk. Duduk. Nah, udah bilang duduk lagi. Ketika saya bilang duduk, silakan duduk. Waktu saya mau mengulang, udah duduk semua gitu ya. Jadi makanya saya pilih kata-kata yang ajaib. Apel, bel, rusa, yang nggak ada kaitannya. Supaya itu bikin orang-orang juga, oh apa sih ini? Kok tiba-tiba apel gitu. Oh apa sih tiba-tiba bintang, padahal suruh berdiri. Biar nggak ada ini, nggak ada kaitannya. Yang kedua, pastikan pemahaman. Tadi ya saya lakukan. Ketika saya bilang apel, saya bilang apa tadi? Apel. Saya memastikan pemahaman kalau teman-teman nggak salah dengar. Blimbing gitu ya. Baru lakukan instruksi. Oke, saya kasih contoh ya. Nanti teman-teman mencoba ya. Ketika saya bilang halo, saya bilang apa? Halo. Silakan kakak-kakak bilang. Shh. Ketika saya bilang halo, saya bilang apa? Halo. Silakan kakak-kakak bilang. Halo. Ada yang mau mencoba memberikan instruksi? Instruksinya adalah silakan teman-teman berdiri sambil bilang yes. Gimana caranya teman-teman di sini bisa berdiri sambil bilang yes. Ada yang mau coba? Ini dulu. Kapten. Coba dulu Kak. Ucapkan instruksi jelas, pastikan tidak ada kata info, dan pastikan pemahaman. Saya contoh tadi ya, ketika saya bilang apel, saya bilang apa tadi? Apel. Datang berdiri sambil bilang. Ketika saya bilang apel, saya bilang apa tadi? Apel. Silakan. Berdiri. Jadi, clear. Ayo Kak, siapa yang mau coba? Mas Roy. Kayak Ria ya buat. Yuk, bisa yuk. Siap Kak? Boleh? Iya, sudah ya. Instruksinya apa Kak? Kamera Kak. Kalau di PA itu ada ciri khas Kak. Boleh. Ya udah Kak, ke depan aja Kak. Biar teman-teman yang lain lihat. Iya,
Empoy punya nyadar mulu. Iya. Kayak Risa. Udah punya ciri khas. Ya. Coba ada liriknya. Anak soleh. Siap. Gimana caranya tadi? Saya minta bikin anak-anak ini berdiri sambil bilang yes yes yes. Yes. Ya, gimana? Ketika saya panggil anak soleh, Iya. silakan. Ketika saya panggil anak soleh, kalian berdiri bisa? Bisa. Saya panggil apa? Lalu lanjut apa? Berdiri. Lalu bilang yes. Saya Bisa. anak soleh. Anak jompo. Siap. Oke. Ketika saya bilang apel, kalian langsung bilang yes. Saya bilang apa? Saya bilang apa? Lalu bilang apa? Lalu bilang apa? Yes. Apel. Yes. Apel. Yes. Mereka bukan kinestetika. Nggak bisa berdiri. Luar biasa. Kakak, siapa namanya kak? Saya bodoh kak. Siapa namanya? Eria. Oke, untuk Kak Eria kita beri tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Thank you. Arigato. Xie. Terima kasih. Gitu ya. Coba untuk Kak Eria yang sudah berani dan bersedia untuk maju memimpin instruksi, mari kita apresiasi dengan memberikan tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Thank you. Arigato. Xie. Terima kasih. Oke. Next. Tahu tadi berdiri. Ya langsung. Kak, saya punya instruksi namanya saya berkata. Apabila saya mengucapkan saya berkata, apabila saya mengucapkan apa tadi? Saya berkata. Silakan kakak-kakak semuanya melakukan instruksi yang saya berikan. Contohnya, saya berkata, angkat tangan kanan. Turunkan angkat tangan. Turunkan tangan. Saya berkata. Ketika saya mengucapkan saya berkata. Oh, ya. Saya berkata silakan turunkan tangannya. Oke. Kita mulai permainannya. Oke. Kita mulai permainannya ketika saya bilang bim salah bim. Ketika saya bilang apa? Bim salah bim. Kita mulai permainannya. Dan saya akan mengakhiri ketika saya bilang hu. Saya bilang apa tadi? Hu. Maka permainan akan berakhir. Oke. Bim salah bim. Saya berkata angkat tangan kanan. Saya berkata angkat tangan kiri. Saya berkata turunkan dua tangan. Angkat dua tangan. Ya. Saya berkata angkat dua tangan. Saya berkata silangkan tangannya. Saya berkata puk pundaknya. Saya berkata ucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya berkata turunkan tangannya. Saya berkata bilang hai. Saya berkata bilang halo. Bilang salam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, next Kak. Ya, selanjutnya saya ngomong terkait dengan apresiasi. Oke, ternyata ketika kita mau memberikan apresiasi, ada loh hal penting selain apresiasi yang kita berikan.
Yang pertama adalah apresiasi terkait dengan keberanian, bukan hasil. Keberaniannya. Tiap ada orang berani, silakan berikan apresiasi. Berani maju ke depan, berani berpendapat, berani mengungkapkan pendapat, apapun itu, berikan apresiasi. Yang kedua, berikan apresiasi atas prosesnya, bukan hasilnya. Ketika ada seorang anak maju ke depan untuk berani menjawab, dan tapi jawabannya benar, wah kamu pintar ya nak, bukan itu. Wah terima kasih ya sudah berani maju ke depan. Terlepas jawabannya benar atau salah. Karena ketika kita mengapresiasi hasilnya, ketika hasilnya udah 100, kira-kira anak mau dapat nilai berapa ya? Udah mentok. Tapi ketika mengapresiasinya adalah prosesnya, itu yang bikin orang-orang mau melakukan lagi. Jadi apresiasi adalah prosesnya. Makanya tadi saya bilang, setiap mau apresiasi, kasih tahu dulu kenapa anak itu diapresiasi. Oh, karena Eria tadi mau maju ke depan. Oh, tadi karena Kak Cenul mau mengungkapkan pendapat. Oh, ketika siapa mau apa mau ngapain, itu sebutkan dulu. Apa? Kenapa harus kita apresiasi? Biar orang-orang tahu, oh, dia diapresiasi karena ini. Bukan tanpa sebab akibat. Tepuk tangan buat sini, buat. Ini kenapa? Kok semudah itu, yes. Nih, terus berikan apresiasi yang tidak bernilai ekonomis. Ini saya belajar di KI sebenarnya. Saya insight-nya adalah saat itu mungkin banyak banget orang-orang yang ikutan relawan dengan kondisi ekonomi yang mampu ya. Oh, bagi-bagi coklat, bagi-bagi gantungan kunci, terus tiba-tiba ada pertanyaan yang nggak ngasih apapun. Kak, tadi yang pertama ngasih gantungan kunci, yang kedua ngasih permen, kakak ngasih apa? Dengan itu akhirnya saya tobat. Akhirnya oke. Saya juga akhirnya bernilai apresiasi yang tidak bernilai ekonomis. Makanya saya tadi bikin 1000 tadi. Ini dengan ucapan selamat ya, udah berhasil, berani melakukan ini, akhirnya mau ke depan, bla bla bla. Atau terima kasih ya. Untuk apa terima kasihnya? Yang kedua, tepuk salut. Tahu tepuk salut? Coba. Yang tahu angkat tangan? Gini. Tepuk salut. Ya, ikutin dulu. Coba yang ini. Ya, tahu ya. Tepuk salut. Salut. Gitu ya. Oke. Tepuk salut. Ada nada-nada yang kurang enak didengar. Kepanjangan dikit. Gini kan? Salut. Oke. Tepuk salut. Kurang kenceng. Kurang cempreng. Kurang ngebas. Kurang gendut. Terima kasih. Jadi bernada. Oke, yang kedua adalah tadi ya tepuk kupu adalah tepuk tanda baca. Tepuk titik. Titik gimana titik? Ya udah, tepuk titik. Tepuk koma. Iya. Tepuk koma. Iya. Tepuk titik 2. Tepuk titik koma. Iya. Tepuk tanda seru. Tepuk tanda seru. Tepuk tanda tanya. Jadi anak-anak sudah belajar tanda baca ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya wus tadi ya. Rumusnya tadi ya. Prok. Gayanya apa? Wus. Contohnya, tepuk Superman. Wus. Wus. Tepuk Spiderman. Wus. Tepuk Doraemon. Wus. Tepuk apa ya? Tepuk Shinchan. Shinchan. Wus. Apapun itu bisa jadi wus. Rumusnya tadi apa? Prok. Gayanya wus. Ada yang mau bikin?
Siapa namanya Kak? Karena Bang apa? Bang Hari. Berani, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bang Hari. Apa mau ini bus apa Kak? Bus cowboy. Oke. Cowboy bus. Cowboy bus. Gimana cowboy gayanya? Mana tuh? Oke. Ayo. Ada aja dia. Cowboy bus. Belum. Cowboy bus. Karena Kak karena Hari telah memberikan contoh, kita berikan tepuk apresiasi, tepuk kasih sayang. Tahu aja jomblo. Oke. Karena Kak Hari berani, kita beri tepuk kasih sayang. Kasih sayang begini ya. Kalau ngerasa nggak rela bisa arahinnya ke atas aja ya. Tepuk kasih sayang. Muah. Disclaimer-nya kalau emang nggak ikhlas arahinnya ke tepuk kasih sayang. Yang ketiga adalah welcoming. Kan biasa tuh. Wih, apa tuh? Lampu, kamera, action. Jadi untuk mempersilakan orang buat maju ke depan. Atau drum roll. Tahu drum roll? Gini, ketika saya bilang drum roll, silakan teman-teman pukul paha sekeras-kerasnya. Lalu ketika saya angkat tangan bilang cas. Gitu ya. Cas. Drum roll. Lalu orangnya maju ke depan. Atau tepuk meningkat. Nih, saya ceritanya mau manggil Kak Cenul maju ke depan. Gitu ya. Adik-adik semua tahu tepuk tangan? Tahu. Tahu? Gimana tepuk tangan? Coba tepuk tangan gimana? Nah, tapi tepuk tangan itu kalau tangan saya di bawah. Tapi kalau suara saya, tangan saya ke atas, tepuk tangannya semakin keras. Oke? Berikan tepuk tangan yang meriah. Lalu silakan Kak Cenul maju ke depan. Jadi itu adalah bagaimana caranya. Mungkin kakak mau maju ke depan, mempersilakan adiknya mau maju ke depan, bisa nih cara ini. Ada drum roll, lampu kamera action, atau tepuk meningkat. Nah, source lainnya silakan kakak follow. Ya, terakhir, ini kayaknya terakhir ya, semoga. Udah. Terkait dengan kesepakatan kelas tadi ya, ini pentingnya sebuah ketika kakak ingin bertemu berkali-kali dengan sebuah kelompok atau di kelas, adanya kesepakatan kelas. Ini hal wajib yang perlu dilakukan supaya sesi kita berjalan lancar. Nih, kesepakatan kelas apa sih? Kesepakatan kelas bukan peraturan. Kalau peraturan itu satu arah. Ini adalah peraturan ya, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau kesepakatan kelas, oke, adik-adik, kita kan mau 1 minggu nih berinteraksi bersama. Kira-kira kakak boleh nggak mengajukan kesepakatan? Gimana kalau setiap kita ada sesi, handphonenya ditaruh di kantong dengan keadaan silent? Mau nggak? Enggak kak, enggak mau. Coba kira-kira kalau nggak ditaruh, ada nggak yang merasa terganggu? Kita berikan pemahaman dulu kenapa kita bikin kesepakatan ini. Dan yang paling penting 2 arah. Adik-adik punya kesepakatan nggak buat kita bersama? Nanya. Dulu pernah ya saya bikin sesi waktu saat visit gitu ya di pengajian muda gitu juga. Terus kita bikin kesepakatan kelas ya. Oke, boleh. Ada nggak mau aja? Boleh kak, 1. Sebelum kita mulai sesi, kita harus mandi ya. Karena mereka jarang mandi contohnya.
Jadi akhirnya ya udah, kita kesepakatannya adalah selain tepat waktu sudah mandi. Ini adalah kasih why di belakangnya. Kenapa kita bikin kesepakatan? Anak-anak supaya bisa nerima logiknya seperti apa. Nih, kesepakatan dilakukan atas persetujuan dua belah pihak. Oleh karena itu pastikan setiap poin kesepakatan dimengerti oleh siswa atau adik-adik. Dan kesepakatan di awal pembelajaran dan dapat digunakan untuk seluruh pengajar. Tidak perlu masing-masing pengajar bikin kesepakatan. Jadi kalau berminggu-minggu terus fasilitator ganti-ganti, ya sepakatin aja fasilitator bikin kesepakatannya apa. Gitu ya. Jadi biar ini. Nah, contohnya yang sering saya lakukan adalah bikin ini. Dua ini nih. Dulu waktu saya ngajar, teman-teman. Jadi kan di Halmahera Selatan itu anak-anak itu sering lapar ya. Jadi dan rumahnya itu dan atau sering kehausan gitu ya. Jadi kalau seandainya mereka dan di sana tuh gak ada kantin. Jadi kalau mereka mau makan, mau minum tuh harus pulang ke rumah. Jadi kalau Pak Jaka izin ke belakang ya 1 jam. Pasti nggak balik gitu. Kalau saya. Akhirnya saya bikin namanya kartu toilet. Anak-anak boleh kalau mau keluar, tapi menggunakan kartu ini. Jadi kalau ada satu orang lagi keluar bawa ini dan kartunya nggak ada yang bisa keluar nggak? Nggak bisa. Jadi harus nunggu yang lain itu keluar turun dulu. Habis itu ketika ada orang yang pulangnya lama, didemo sama teman yang lain. Bisa tidak juga kencing nih. Ya kasihan nanti mau. Gantian lah, maksudnya biar dia nggak lama. Ya bikinnya 2 atau 3. Boleh nggak? Silakan. Kakak mau punya sesi sampai 2 kali gitu kan? Silakan gunakan kesepakatan ya. Next lah. Nih kakak belajar apa sih? Bahaya. Satu lagi. Pernah nggak kakak menemukan adik-adik yang kayak itu terus yang ngomong? Iya. Siapa ini? Saya kak. Siapa ini? Saya kak. Yang lainnya nggak kebagian ya. Nah, saya biasanya bikin yang namanya nih kartu bintang. Tanpa membuat anak itu berkecil hati untuk tidak ngomong, makanya kita berikan apresiasi kartu bintang. Kita bilang nih, adik-adik, kakak punya namanya 1 kartu. Kartu ini sakti sekali. Yang punya kartu ini kayaknya, keren banget pokoknya. Ini adalah kartu bintang, diberikan sama orang-orang yang berhasil menjawab pertanyaan kakak. Tapi, ada tapinya. Yang punya kartu ini, yang lagi megang kartu ini, disilakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Sehingga diberikan kesempatan kepada yang lain. Jadi tanpa bilang, lo nggak usah ngomong deh, gitu kan? Jadi kita ngomong itu kan, lo diam dulu deh. Tapi kita kemasnya dengan memberikan kartu. Jadi kayak, wih gila gue dapat kartu nih keren banget gitu kan? Padahal itu membungkam dia untuk diam sebenarnya. Tapi caranya bukan boleh diam dulu, itu malah orangnya jadi nggak mau ngomong nanti ke depannya. Tapi dengan cara, nih ini adalah hadiah buat orang yang berani ngomong. Tapi ketika yang punya ini disuruh istirahat dulu gitu. Akhirnya ketika ngomong ini karena sedang istirahat gitu ya, berikan kesempatan kepada yang lain dulu. Apakah kita suruh dia untuk tidak ngomong? Enggak. Tapi kita cuma memberikan hadiah. Ini caranya. Yang kedua, kalau kakak bikin kelompok, contohnya nih ya, silakan bikin kelompok yang terdiri dari 5 anak. Kira-kira anak-anak bakal gimana? Bingung. Atau ada yang kedua, sambung aja. Oh iya, bisa. Akhirnya kelompoknya jadi ada orang yang kelompok. Nah, caranya kalau mau bikin kelompok, tidak perlu ngomong kalau mau bikin kelompok. Tidak perlu ngomong kalau mau bikin kelompok. Bisa aja pakai game. Contohnya. Bisa juga dengan mainan kartu. Kalau kakak punya waktu ya, silakan. Ini saya bagikan kartu ya secara random, nanti kayak warna merah bertemu dengan warna merah, kakak udah siapin gitu ya. Atau kalau seandainya kakak pengen bikin kelompok dengan pembagian kekuatan yang sepadan gitu ya, silakan membuat barisan laki-laki dan perempuan. Silakan urutkan dari yang paling tinggi sampai yang belum tinggi. Ingat ya, bukan yang pendek ya, belum tinggi. Oke. Dalam waktu 10 detik, silakan buat barisan laki-laki dan perempuan dengan urutan dari yang paling tinggi sampai yang belum tinggi. Ketika saya bilang bom, saya bilang apa? Bom. Silakan kakak adik-adik bikin barisannya. Terus mereka udah bikin tuh barisan. Baru kita suruh hitung. Silakan hitung 1 sampai 5, kemudian ulang lagi 1 sampai 5.
Jadi kakak punya kelompok dengan laki-laki dan perempuan dengan kekuatan yang sama. Gitu. Itu caranya. Atau mau random bisa juga dengan mainan. Nah, menutup kelas ini ya, nggak apa-apa ya. Kita bermain sekali boleh? Boleh. Nggak jadi. Oke. Setelah berpikir-pikir kayaknya nggak jadi. Jadi itu saja. Ini ada gambarnya nggak, Kak? Persekian detik. Kok bisa langsung kepikiran? Persekian detik. Sebelumnya Kak. Ya, jadi di sini bayangan nggak ada gambarnya. Nanti saya share aja ya ke Kak Andi biar di share ke Kak semua. Jadi di sini sebenarnya ada metode kalau kakak-kakak mau membuat games atau segala macam, sebenarnya atau buat belajar sih di sini ada cara-caranya seperti itu. Mungkin waktunya sudah habis kakak semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya, siapa Kak? Aku sih nggak mau nanya, tapi aku mau kasih apresiasi sama Kak Jaka dalam tepukan. Tapi dia tepukannya gini, kalau misalnya aku bilang very good job, GOOD good job, asik, good job, asik. Paham teman-teman? Ada saya sama Kak Jaka karena Kak Jaka good job, asik, good job, asik, gitu ya. Karena Kak Jaka udah kasih materi yang menurut aku ini sangat bermanfaat untuk kita para relawan. Oke, oke teman-teman, very good job, good job, asik, good job, asik. Sekali lagi, emang asiknya udah apa dong? Maaf, ada juga kurang dangdut. Good job, asik, good job, asik, gitu ya. Bahasa casting, very good job, GOOD, good job, asik, good job, asik. Oke, terima kasih. Oke. Dari saya nggak mau kalah. Kakak akan punya kegiatan yang sangat banyak ya mungkin sama kegiatan dengan P. Saya berikan tepuk semangat. Tepuk semangat versi cowboy. Dia tepuk semangatnya gimana Kak? Tepuk semangat. Oh, udah tahu ya. Oke. Tepuk semangat versi cowboy. Semangat. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Mandi. Ya? Ini emang. Udah Kak? Oke, kakak terima kasih. Selamat berlayar. Selamat menebar kebaikan. Ingat ya, mungkin insight dari saya adalah tadi kalau pengen anak-anak yang 100%, kakak harus jadi 120%. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Kak Jaka. Terima kasih banyak Kak Jaka atas apa ya, insight-nya, atas pengalamannya, sharing pengalaman, dan yang paling penting 1000 tepuknya yang mungkin baru transfer kurang lebih tadi kalau dihitung nggak nyampe 1.000. Berarti masih ada 900 lagi. Berarti Kak Jaka insya Allah bisa bertemu dengan kita lagi. Mudah-mudahan cari transfer 1000-1000-nya. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini teman-teman punya tepuk sendiri ya Kak Jaka ya? Iya. Punya tepuk sendiri yang itu menjadi kayak trademark ketika nanti ketemu sama adik-adiknya itu bisa dipakai. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Jaka atas semuanya. Sedikit ada bingkisan dari kami, apresiasi atas materi yang diberikan oleh Kak Jaka. Diberikan oleh Kak Andi, dipersilakan. Lampu sorot. Oh iya. Kata Denny suruh bersinar. Waduh. Jangan berat. Tiga, 1, 2, 3. Bang Bar.
Bareng-bareng di sini nggak? Bareng-bareng di sini. Cowok di depan. Biar Bukan cowok dulu tapi bareng-bareng cowoknya di depan. Ayo sini. Yang apa di belakang ya? Iya, iya. Teteh, sini teh. Ini relawan termuda kak. Woi. Lu bolos tidur. Bangun. Mandi bang. Semua belum mandi bang. Apa nggak? Presiden. Apa kalau mundur? 0,5 teteh. Nih, bang, 0,6 loh. Ini yang jahit kita dulu. Iya. Semuanya. Kelihatan. Cirinya. Ih, Epi nyengir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh tangannya ke atas. Nggak boleh. Boleh. Cewek nggak boleh. Cowok aja, dada-dada aja cowok. 1, 2, 3. Oke. Bersinar sekali dia nih. Tepuk bersinar. Kayak gitu. Udah. Oke.